Hikayat si miskin. Ada zaman dahulu, ada seorang suami yang terlantar di luar negeri, antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan batang kayu dan buah-buahan. Setelah lama istri pun hamil. 3 bulan lamanya, sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Maka suami itu pun tertekurkan hatinya, tak kalah kehadiran menjadi raja. Tiada ia mau, namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tentang masalah kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikan kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut akan orang memanggilnya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa kamu yang inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikan mangga saya sebiji buah mangga yang busuk, Tuhan." Orang yang di pasar pun menjadi iba karena mendengar kataan si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempar kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dan di dalam hatinya, ia pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika buah-buahan mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin sangat terpukul. Si miskin kemudian ia pergi ke Raja Indradewa. Dengan pertemuan raja. Lalu ia masuk dan begitu dan berkata, "Hei Mike, apa yang kamu inginkan?" Si miskin menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datanglah ke sini untuk meminta mangga yang jatuh ke tanah, Tuanku. Apa yang kau inginkan dengan buah mangga itu untuk dimakan, Tuanku? Tolonglah ambilkan tangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambillah mangga tersebut untuk si miskin yang sudah muncul baginda raja. Setelah si miskin itu berjalan pulang ke rumahnya, setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin sedang membawa tangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil makan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis. Ia makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin mendapatkan nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri mungkin hamil, banyak makanan dan pakaian, beras, peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu dan malam hari, pada malam 14 bulan itu bulan bersinar. Kemudian pada waktu itu juga istri mungkin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dan tampan penampilan. Anak itu diberi bernama Kama karena yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada hamba-hambanya, semakin menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan teraju besar berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, petar-petar,
celana kuda keris dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, mengenannya dan berseru, jika engkau sungguh-sungguh anak dewa ingin menang wajah ayahandanya ini, biarkan di negeri hutan menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istana, serta menteri, rakyat dan semua raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi dan negeri dinamakan Purpasari. Tamat.